Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai berbusana muslim dan muslimah, cermin keindahan dan kepribadian diri. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada materi ini adalah yang pertama, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Adapun tujuan dari pembelajaran kita terkait dengan berbusana muslim dan muslimah cermin kepribadian diri adalah yang pertama, mampu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, dapat mempraktekkan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan tayangan berikut ini. Mohon maaf, mengapa ditampilkan vulgar? Karena sebagian wanita tidak sadar pakaiannya tidak baik dipandang. Berbeda sudut pandang dengan yang memandang itulah justru yang merasa risih. Marilah berkaca pada diri kita sendiri. Sudahkah kita berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Padahal Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab, Quran Surat ke-33 ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafu fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu perempuan dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah juga berfirman dalam Quran Surat An-Nur, Quran Surat ke-24 ayat 31. Wa kullil mu'minina ya'dudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ihwanihinna aw bani ihwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yufina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surat An-Nur ayat 24, Surat An-Nur surat ke-24 ayat 31 yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.
Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Selanjutnya, karena istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menutup aurat apabila hendak keluar rumah. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakai jilbab bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang-orang yang beriman. Dengan demikian, menutup aurat atau berbusana muslimah adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Dalam hadis riwayat Muslim ini terkandung beberapa makna. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menghadiri prosesi salat Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun dia sedang haid, sedang dipingit, atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan sholat jamaah seperti yang lain. Wanita yang tidak punya jilbab bisa meminjamnya dari wanita lain. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat? Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya adalah hilang perasaan. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut. Sesungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya. Hadis sahih berdasarkan syarah Syekh Albani dalam kitab Adabul Mufrad. Menutup aurat bukan hanya membalut aurat, karena akan muncul dari penduduk neraka wanita yang berpakaian tetapi telanjang.
Ingat, wajibnya itu adalah menutup aurat, bukan hanya sekedar membalutnya. Ada yang bilang, jilbabin hati dulu deh. Muslimah berjilbab belum tentu baik hati, tetapi hati yang baik sudah tentu akan menghijab dirinya. Menjilbabi hati dan menjilbabi badan adalah hal yang berbeda. Bagaimana mungkin mau menjilbabi hati sementara badannya saja tidak berjilbab? Yuk berjilbab sebelum nyawa kita diambil oleh malaikat Israel atas perintah Allah. Tidak perlu menunggu nanti, berhijab tanpa nanti, tanpa tapi. Pakai jilbab sesuai dengan syariat sebelum kita dijilbabi, seperti gambar sebelah kanan. Di Aceh, salah satu hukuman langsung bagi hanya membalut aurat bisa dilihat seperti di dalam gambar. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim, selangkah anak perempuan keluar dari rumah tanpa menutup aurat, maka selangkah juga ayahnya itu hampir ke neraka. Maka sayangkah dirimu pada ayahmu? Ada percakapan antara wartawan dan mahasiswa muslimah. Wartawan berkata, "Kamu kok sabar pakai baju gamis dan hijab tebal, padahal suhu udara sekarang panas, gerah dan bikin lengket." Sang wanita menjawab, "Api neraka jauh lebih panas dari sekedar pakaian ini." Jika membuka aurat adalah gaya modern, maka binatang sudah lebih modern daripada manusia. Apa bahaya dari mengumbar aurat? Adapun bahaya mengumbar aurat antara lain, yang pertama akan terkena kanker kulit. Yang kedua, menyeret pelakunya semakin jauh dari syariat dan akhlak. Bahaya yang ketiga, hilangnya rasa malu dari pengumbar aurat. Yang keempat, orang yang mengumbar auratnya akan selalu diperbudak oleh nafsunya. Yang kelima, bahaya mengumbar aurat akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Bahkan, bahaya mengumbar aurat, bagi orang yang mengumbar aurat tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium wanginya surga. Mengumbar aurat juga termasuk perbuatan yang mendatangkan laknat dan termasuk ciri dosa besar. Yang terakhir, bahaya mengumbar aurat menjadikan manusia tersibukkan oleh syahwat farjinya. Yang selanjutnya, apa hikmah dari menutup aurat? Hikmah menutup aurat antara lain menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat, menghindari fitnah, tuduhan, atau pandangan negatif, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis, menunjukkan diri sebagai bukan perempuan muslimah, bukan perempuan murahan, menunjukkan diri sebagai bukan perempuan murahan, melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan, mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita, mencegah terkena berbagai penyakit dan gangguan kesehatan, memberikan sesuatu yang spesial bagi suami, melindungi diri kita dari berbagai tindak kejahatan, dan hikmah dari menutup aurat yang terakhir adalah menutupi aib atau rahasia yang ada pada diri kita. Bagaimanakah menutup aurat yang sesuai dengan syariat Islam? Menutup aurat sesuai dengan syariat Islam yang pertama, batas aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Sesuai hadis riwayat Malik dan Muslim, pakaian harus longgar, tidak boleh transparan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nasa'i dari Ummu Salamah bahwa pakaian harus menutup mata kaki. Surat An-Nur ayat 31, khimar atau kerudung harus menutup dada.
Kemudian sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 bahwa ketika keluar rumah kita harus senantiasa menutup aurat kita. Tidak boleh menyerupai laki-laki bagi yang perempuan, perempuan juga tidak boleh menyerupai laki-laki. Mari membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Semoga kita termasuk perempuan-perempuan yang dapat menutup aurat kita sehingga terhindar dari api neraka. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.